Shalom Bapak Ibu, selamat sore. Kita mengucap syukur ya, sore hari ini kita kembali bisa bertemu, kita mau nyanyi sama-sama, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan kebenaran firman, dan kita mau merenungkan hari-hari hidup kita di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Pada siang hari ini Tuhan, hati kami semua penuh dengan ucapan syukur, terima kasih karena Tuhan sangat-sangat baik bagi kami, selalu memberikan anugerah belas kasihan kepada kami, selalu memberikan kepada kami kekuatan, melindungi kami, memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Di usia kami yang sudah lanjut ini, kami mau selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kalau Engkau masih memelihara kami dan memperpanjang hidup kami, itu semata-mata karena kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Dari dalam ibadah usia ini indah ini ya Tuhan, kami semua merasakan bagaimana Engkau peduli dan memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih. Kami boleh berbakti kepadamu Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kesempatan ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan hamba-hamba-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengar, biar kami semua diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, biar kami bisa saling berbagi, biar kami juga kuatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hati dan pikiran kami, supaya firman tertanam dalam pikiran kehidupan kami, dan kami melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa, kami siap mendengar firman-Mu dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kesempatan ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, dan saya berterima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Keluaran pasalnya yang pertama, Keluaran pasal yang pertama ayatnya yang ke-8 dan seterusnya, di situ firman Tuhan tertulis mengenai seorang pemimpin yang baru di Mesir, seorang raja yang baru, menggantikan raja yang sebelumnya, yang bergelar Firaun juga. Alkitab mengatakan bahwa ketika raja yang baru ini menduduki takhta di Mesir, di dalam ayatnya yang ke-8 dari Keluaran 1 ayat yang ke-8, itu dikatakan bahwa dia tidak mengenal sama sekali siapa itu Yusuf. Dia tidak mengenal Yusuf sama sekali. Atau mungkin ya, ini kemungkinan dia mendengar mungkin tentang Yusuf, mungkin tentang track record Yusuf yang begitu luar biasa, bagaimana seorang Yusuf membuat bangsa Mesir begitu jaya, begitu makmur dan diberkati Tuhan karena kehadiran Yusuf. Mungkin, tetapi dia mungkin juga melupakan hal itu. Tetapi Alkitab memang jelas mengatakan bahwa dia tidak mengenal siapa Yusuf. Tetapi yang ada dalam benak raja yang baru ini adalah ketakutan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara kekasih, sehingga dia mengambil keputusan untuk menindas, menjadikan bangsa Israel sebagai tawanan, menjadikan bangsa Israel sebagai budak di Mesir, dipekerja paksa, dikerjakan sebagai kaum yang dijajah,
dengan sangat luar biasa dia menindas bangsa Israel, Firaun ini menindas bangsa Israel, dan mereka harus bekerja paksa untuk membangun. Kalau di dalam Keluaran pasal 1 ayat 8 seterusnya itu mereka harus membangun, ada 2 kota yang harus mereka bangun. Kota Ramses dan kota Pitom. Bapak Ibu Saudara kekasih, mereka harus mengerjakan proyek-proyek yang lain juga untuk kemakmuran dari bangsa Mesir sendiri. Jadi raja ini begitu kejam. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dialami oleh bangsa Israel ini menjadi perhatian Tuhan. Memang Tuhan sudah pernah berkata kepada Abraham lewat mimpi. Lewat mimpi di dalam Kejadian 15. Di sana Kejadian 15 ayat 12 dan 13. Tuhan memberitahukan lewat mimpi kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi orang asing di negeri orang. Artinya bahwa di negeri orang itu artinya di Mesir mereka akan dianiaya, mereka akan disiksa, mereka akan diperbudak, tetapi Tuhan katakan aku akan melepaskan mereka dan menghukum orang yang menindas mereka atau bangsa yang menindas mereka, dalam hal ini bangsa Mesir. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa ini, makanya Tuhan kuat dan perkasa melepaskan mereka dan mereka dibebaskan. 430 tahun mereka berada di Mesir, dan setelah 430 tahun itu Tuhan memerdekakan mereka, Tuhan melepaskan mereka, dan Tuhan membawa mereka untuk menyembah Tuhan. Dan untuk menuntun mereka untuk masuk ke negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka, tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang penuh dengan susu dan madu, punya pengertian tanah yang subur, tanah yang kaya raya, tanah yang makmur, tanah yang diberkati Tuhan, dan Tuhan membawa mereka di situ. Ini awal dari pendahuluan yang saya berikan kepada Bapak Ibu, di mana Tuhan begitu memperhatikan, memperdulikan, dan berbelas kasihan kepada umatnya yang tertindas di Mesir, dan memakai Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Namun yang menitik beratkan, yang menjadi titik berat khotbah saya pada siang hari ini adalah bagaimana bangsa ini penuh dengan persungutan, penuh dengan keluh kesah kepada Musa dan terutama kepada Tuhan. Untuk itu saya beri judul khotbah saya pada siang sore hari ini, jangan kembali ke Mesir. Jangan kembali ke Mesir. Jangan kembali kepada karakter hidup yang lama. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama, jangan kita kembali lagi ke situ. Tetapi tetap mengarahkan diri ke depan. Terus maju. Menatap kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jangan kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu senang bangsa ini waktu ketika Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan. 430 tahun, 430 tahun bukan waktu yang singkat. Bangsa kita dijajah 350 tahun saja itu luar biasa. Ditambah 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Tetapi dari ukuran waktu, bangsa Israel masih lebih lama lagi dari bangsa kita dijajah oleh Mesir, ya, 430 tahun. Mereka begitu penuh dengan euforia, penuh dengan sukacita ketika Tuhan membawa mereka keluar. Tuhan membawa mereka keluar dengan berbagai rentetan-rentetan kejadian yang terjadi di Mesir. Yang kita tahu dengan 10 hukum. Tuhan menghukum Mesir 10 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Mereka menyaksikan hal itu dengan mata kepala mereka sendiri.
betapa dahsyat, betapa kuatnya Tuhan Allah mereka. Tuhan memakai Musa untuk memberikan tanda-tanda yang ajaib kepada bangsa Mesir, yaitu memberi hukuman kepada bangsa Mesir, 10 hukum kepada mereka. Dan bangsa Israel menyaksikan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan bisa dengan sekali hukuman saja bisa untuk menaklukkan Mesir, Bapak Ibu Saudara kekasih. Tetapi kenapa sampai harus 10 kali baru Tuhan keluarkan bangsanya dari tanah Mesir? 10 kali. 10 hukuman kepada bangsa Mesir. 10 hukuman yang diberikan itu artinya Tuhan mau mengatakan menunjukkan kepada Mesir bahwa dewa-dewa sesembahanmu itu tidak ada taranya dibandingkan dengan saya. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan saya. Jadi Tuhan sampai 10 kali itu artinya 10 dewa, 10 kekuatan, baik kekuatan di langit, di bumi maupun di bawah, itu yang ada di Mesir semua dihancurkan oleh Tuhan. 10 tulah. Saya katakan Tuhan bukan mungkin Tuhan tidak bisa satu kali aja melakukan hukuman kepada Mesir terus bangsa Israel bebas, tapi Tuhan melakukan sampai 10 kali Tuhan bebaskan. Bangsa Israel menyaksikan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang tadi saya katakan jangan kembali ke Mesir. Persungutan yang sangat luar biasa dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Maksud saya bangsa Israel kepada Tuhan. Mereka sudah melihat tangan Tuhan melepaskan mereka, tetapi mereka penuh dengan persungutan, penuh dengan omelan kepada Musa. Kita lihat, coba kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 10. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Keluaran pasal yang ke-14. Kita lihat bersama-sama. Ayatnya yang ke-10. Keluaran 14 ayat 10 sampai 13. Saya akan baca bagi kita semua. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat takutlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Ketika Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, ada jalan yang pintas bisa melewati bangsa Filistin. Tetapi Tuhan berpikir, wah ini kalau saya bawa mereka lewat jalan pintas ini, mereka akan bertempur dengan orang Filistin. Dan kemungkinan besar mereka akan bersungut dan mereka mau kembali pulang ke Mesir. Jadi Tuhan membawa mereka putar melalui padang gurun supaya mereka bisa melewati tempat itu. Ya. Tetapi waktu mereka sampai di sana, mereka diperhadapkan dengan laut Teberau atau laut Gelaga, di mana mereka tidak bisa otomatis mereka tidak bisa berenang dan lain sebagainya. Ya. Ketika mereka melihat kejadian ini, apa yang ada di depan mereka, ada laut di depan mereka, dan juga di belakang mereka ada tentara Firaun. Ada Firaun dengan tentaranya yang siap juga untuk menyergap mereka, menyerang mereka, dan membawa mereka kembali ke Mesir. Yaitu membuat mereka ketakutan dan mereka mulai bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, terkadang dalam hidup ini, ketika ada permasalahan yang menghimpit kehidupan kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan, terkadang pemikiran untuk kembali lagi kepada hal yang lama menghantui pikiran dan batin kita. Permasalahan-permasalahan yang berat yang kita alami membuat kita, aduh, ikut Tuhan kok begini ya. Saya kirain ikut Tuhan kok enak, ternyata ikut Tuhan kok begini ya. Harus menderita ya. Harus begini. Terus saya ingat ya masa-masa yang dulu, waktu zaman dulu enak, semua bisa, semua ini dan sebagainya. Mau ini bisa, mau itu bisa dan sebagainya. Sekarang ikut Tuhan kok sepertinya berat ya. Tetapi kita jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel ini. Mereka ingin kembali ke Mesir. Kita jangan ingin kembali lagi ke Mesir. Kita jangan lagi ingin kembali lagi
ke kehidupan kita yang lama. Artinya ke karakter kita yang lama. Karakter-karakter kita yang lama itu kita harus buang. Ya. Banyak hal yang ada dalam diri kita. Kita tahu sendiri kekurangan kita ya Bapak Ibu. Tetapi marilah kita fokus ke depan. Jangan kita bersungut seperti bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini yang keras kepala, yang bersungut. Mereka katakan kepada Musa, lebih baik kami mati di sana. Mengapa kamu membawa kami keluar? Ya, kamu bawa kami ke sini, kamu mau membunuh kami. Itu persungutan mereka. Mereka bilang di sana kami enak, makan daging, kami tidur nyenyak, kami bisa melakukan apa saja. Sekalipun dalam penindasan kami enak. Nah, mereka mau senang-senang di sana. Memang dunia itu senang, dunia itu indah, dunia itu nikmat. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, para usia lanjut, usia yang masuk dalam usia indah, dan saya juga calon-calon usia indah, ya, kita harus tetap fokus kepada Tuhan dan jangan bersungut dalam kehidupan ini. Kita harus percaya bahwa setiap permasalahan yang ada di dalam hidup kita, ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Mereka tetap juga bersungut-sungut. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 16 ayat 2 dan 3. Di mana mereka bersungut juga kepada Musa soal makanan. Musa, kamu bawa kami ke sini, kami kelaparan, kami tidak dapat makan. Kalau di sana kami bisa makan. Di sini kami tidak bisa makan. Tuhan mendengar persungutan mereka dan Tuhan tetap menolong mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih. Dengan Tuhan memberikan mana dan burung puyuh kepada mereka. Di dalam ayat yang ketiga. Tuhan memberikan mereka makanan. Tuhan begitu bukan campur. Tuhan begitu baik kepada mereka, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka penuh dengan persungutan, omelan, bahkan mereka melempar Musa dengan batu, mereka mau membunuh Musa dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Bapak Ibu, terkadang kita jujur dengan diri kita, kadang-kadang juga ada seperti itu. Mungkin kasus berbeda seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Mungkin dalam hidup kita ada juga persungutan-persungutan yang membuat Tuhan sakit hati, Tuhan sedih dengan kita. Tetapi Tuhan tetap masih mengasihi kita. Tuhan tetap masih mau memberkati kita. Tetapi kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Dan bangsa Israel, Tuhan berbelas kasihan mengasihi mereka. Tetapi saya mengatakan ada hukuman juga bagi mereka. Apabila hal itu sudah melewati batas yang mana Tuhan harus memberikan hukuman kepada mereka. Dan satu peristiwa di mana juga mereka melakukan dosa yang besar ketika mereka membuat anak lembu emas dan mereka menyembahnya. Ketika Musa naik ke gunung selama 40 hari, Musa berpuasa di sana dan Tuhan memberikan 2 loh batu kepada dia. Bangsa Israel memberontak karena mereka menanti Musa turun dari gunung itu begitu lama. Mereka katakan, Musa jangan-jangan sudah turun lagi. Kami harus mau berbuat apa? Mari kita buat sesuatu dan menyembah kepadanya. Dan mereka buat anak lembu emas. Dan mereka katakan, inilah Tuhan kami yang membawa kami keluar dari Mesir. Kurang ajar. Ini satu hal yang paling kurang ajar yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka sudah lupa dengan pertolongan Tuhan. Tidak ingat lagi betapa dahsyatnya Tuhan menolong mereka. Menunjukkan kepada mereka kuasa, memberi mereka makan. Menunjukkan kehebatan Tuhan kepada mereka. Mereka lupa itu. Tapi mereka ingin punya Allah yang kelihatan dengan mata. Seperti Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Ini suatu hal yang membuat Tuhan sakit hati. Dan Alkitab mengatakan, Musa murka dan Musa melempar 2 loh batu itu sampai hancur. Dan anak lembu emas itu digiling sampai halus. Musa marah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengatakan, Tuhan itu baik sekali. Tuhan itu berbelas kasihan. Tuhan itu murah hati. Tetapi kalau murka Tuhan sudah menyala, itu sangat berbahaya. Jadi kita harus tetap menjaga hati Tuhan, supaya hati Tuhan tetap disenangkan oleh setiap perilaku, tindakan kita. Jangan seperti bangsa Israel yang kurang ajar ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai akhirnya, lewat kaum Lewi,
Karena Musa berkata, siapa yang di pihak Tuhan, mari dekat kepadaku. Dan yang mendekat kepada Musa adalah kaum Lewi. Dan kaum Lewi itu disuruh oleh Musa untuk menebas, membunuh setiap orang yang ada, baik itu saudara, tetangga, dan lain sebagainya. Dan Alkitab mengatakan sekitar 3.000 orang yang mati. Mereka yang menyembah kepada berhala itu, menyembah kepada anak lembu emas itu, mereka mati. Ada sekitar 3.000 orang yang mati. Kalau Tuhan sudah marah dan murka Tuhan sudah menyala-nyala, habislah. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan ada punya pikiran seperti bangsa Israel ini yang mau kembali kepada kehidupan yang lama. Kita kalau sudah ada di dalam Tuhan, tetap fokus kita kepada Iblis. Tidak senang kita ikut Tuhan. Iblis tidak senang. Dia akan memakai banyak cara, pakai situasi untuk mengacaukan pikiran dan perasaan kita dengan berbagai persoalan untuk kita kembali mengingat hal-hal yang lama yang sebenarnya kita sudah tinggalkan. Mesir kehidupan kita yang lama, karakter-karakter kita yang lama itu yang kita sudah tinggalkan. Mesir yang kita tinggalkan itu, iblis mau memakai pikiran dan hati kita supaya kita kembali mengambilnya untuk kita melakukan dalam kehidupan kita sekarang ini. Jangan, kita harus buang itu tidak bagus, itu tidak baik. Tapi kita harus mengarahkan pikiran dan arahkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanggalkanlah segala beban yang merentangi kita dan kita berlari untuk mencapai tujuan yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, yaitu langit baru, bumi yang baru, seperti yang Pak Eras khotbahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk tidak bersungguh-sungguh seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Di dalam Keluaran 17 ayat 2 dan 3 juga di masa dan Meriba, karena tidak ada air, mereka kehausan, mereka di situ bersungut-sungut lagi. Itu memang kalau saya bilang sebagai manusia, mereka mungkin baru keluar dari Mesir, ya. Tetapi kita tidak boleh begitu. Kita tidak boleh seperti mereka terus bersungut-sungut, tidak pernah mengucap syukur atas perbuatan-perbuatan baik Tuhan bagi mereka. Jadi ini pembelajaran yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai yang sudah ada di usia indah ini, ya, semakin dekat kita dengan Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh. Ya, di atas kertas pasti yang usia di atas itu yang pergi duluan, tapi bukan berarti yang muda-muda juga tidak bisa pergi duluan. Tapi artinya kita lebih mempersiapkan diri lagi sebagai anak-anak Tuhan yang sudah masuk dalam usia indah, yang sudah masuk dalam usia lanjut. Ya, kita harus tidak boleh banyak bersungguh-sungguh, tapi kita harus belajar untuk selalu mengucap syukur karena Tuhan itu memperhatikan kita dalam segala sudut, dalam segala segi kehidupan. Tuhan tidak mungkin melepaskan kita. Dia pasti memelihara kita, dia pasti melindungi kita. Dan sekarang kita harus fokus terus kepada Tuhan. Jangan melepaskan diri kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita harus tetap dekat dengan Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan, supaya nanti saatnya Tuhan panggil kita, kita benar-benar siap dan kita akan berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Jadi ini pembelajaran yang indah bagi kita. Bangsa Israel menjadi satu pembelajaran yang indah bagi kita. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang mengucap syukur, bukan orang yang selalu bersungut-sungut dan melupakan segala kebaikan Tuhan. Jangan. Tapi kita harus menjadi orang yang selalu mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam ketertekanan kita, di dalam berbagai ujian, godaan, cobaan apapun yang ada di dalam hidup kita, kita harus belajar dan harus mengingat terus kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Karena itu akan membuat kita kuat. Dengan mengingat segala kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan, anugerah kasih Tuhan, itu akan membuat kita kuat untuk melewati persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Ya, saya sendiri pribadi punya persoalan, Bapak Ibu punya persoalan, punya masalah. Tetapi mari kita bersama-sama minta kekuatan Roh Kudus supaya kita bisa melewati setiap persoalan pergumulan hidup ini dengan selalu mengingat kebaikan kasih Tuhan. Di dalam ketertekanan, sekali lagi saya katakan, pikiran batin kita. Jangan beri kesempatan kepada Yesus untuk menguasai hidup kita sehingga kita kembali kepada karakter hidup kita yang lama yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi biarlah kita tetap merenungkan kasih setia Tuhan. Itu karena itu akan menjadikan kepada kita kekuatan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Keluaran pasal 32 ayat 11 dan 14 dan ayatnya yang ke-32,
Bapak Ibu bisa catat nanti baca di rumah. Keluaran 32 ayat 11 sampai 12 dan ayat yang ke-32. Ini seorang pemimpin. Inilah seorang pemimpin yang sangat memang dia tahu bahwa bangsa ini keras kepala, tegar tungku, ya. Tetapi dia mencoba untuk meluluhkan hati Tuhan dengan permintaan dengan sebuah permintaan. Musa berkata-kata kepada Tuhan dalam doanya. Ayat 11 sampai 14 dia katakan, Tuhan, Engkaulah yang membawa bangsa ini keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tapi sekarang Engkau mau membinasakan mereka. Bagaimana kata orang Mesir? Ini Tuhannya orang Israel, bawa bangsa ini, bawa umatnya keluar, bawa masuk mereka ke tanah, ke padang gurun, ya, bawa mereka keluar untuk membinasakan mereka, untuk membunuh mereka. Tuhan, kata Musa, Tuhan, apa kata orang Mesir? Engkau membawa mereka keluar, engkau membawa mereka untuk membunuh mereka. Terus Musa berkata di ayat ke-32, Tuhan, kalau Tuhan ampuni mereka, Tuhan hapuskan saja nama saya dari kitab kehidupan. Hapuskan saja nama saya dari kitab orang-orang hidup atau kitab kehidupan. Coba bayangkan. Kita semua kepingin nama kita semua kan tercatat, dan nama kita tercatat dalam kehidupan. Tapi Musa bilang, kalau Tuhan nggak mengampuni bangsa Israel, tidak mengampuni umat Tuhan, sudah Tuhan lebih baik Tuhan hapus nama saya saja dari kitab kehidupan. Ini satu pernyataan doa yang bukan biasa, ini pertaruhan luar biasa. Ini doa yang lahir dari seorang hamba Tuhan yang rendah hati, yang lemah lembut hatinya, yang rendah hati. Musa. Dia pertaruhkan nyawanya, dia bilang, Tuhan hapus saja nama saya dari kitab kehidupan kalau engkau tidak mengampuni. Tuhan jawab Musa, aku akan menghapus orang-orang yang memberontak kepadaku, yang berdosa kepadaku. Tidak, aku hapuskan nama mereka. Betapa Musa mengasihi bangsa ini, tapi bangsa ini tidak tahu diri. Musa selalu dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, supaya memohon belas kasihan Tuhan kepada bangsa Israel. Bayangkan sekali lagi, bayangkan sampai berdoa seperti itu, permohonan seperti itu. Betapa dekatnya Musa dengan Tuhan. Betapa dekatnya hubungan Musa dengan Tuhan, sehingga dia berani menaikkan doa seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun akhirnya Musa tidak masuk karena kesalahan Musa. Ya kalau dibilang kesalahannya sedikit. Tetapi Tuhan tetap mengatakan itu suatu kesalahan. Musa akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Dengan persungutan yang luar biasa yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Dilakukan oleh bangsa Israel maksud saya. Tuhan membabat mereka habis. Generasi pertama yang lahir di Mesir. Mereka yang dibawa keluar dari tanah Mesir itu, mereka semua mati di padang gurun. Tuhan binasakan mereka. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian, Joshua dan Kaleb. Joshua dan Kaleb adalah orang yang percaya akan kekuatan Tuhan, orang yang percaya akan kesanggupan Tuhan. Tuhan yang memelihara kedua orang ini karena mereka takut akan Tuhan dan mereka diperbolehkan untuk masuk. Beserta dengan generasi kedua yang lahir di padang gurun yang berusia 19 tahun ke bawah. Jadi umur 20 tahun ke atas, semua itu dihabisi Tuhan di padang gurun, semua mati. Dosa tidak akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Seperti orang-orang Israel yang berdosa tidak mendapatkan tempat tidak mendapatkan tempat di tanah Kanaan, demikian juga kalau orang-orang yang tidak dan tetap hidup dalam Tuhan, tetapi masih hidup dalam dosa, tidak dalam kekudusan, tidak akan pernah bisa masuk di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi bangsa Israel sudah menjadi contoh bagi kita hamba-hamba Tuhan, bagi semua umat-umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, bagi kita semua, bahwa orang yang memberontak kepada Tuhan dan terus memberontak tidak akan mendapatkan tempat, tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Tuhan. Jadi mereka semua mati. Yang lahir di generasi kedua, itulah yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
ketika bangsa ini sudah mau masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan dipimpin oleh Yosua, Tuhan memberitahukan mereka. Coba kita lihat di dalam Ulangan 6. Ulangan pasalnya yang ke-6. Kita lihat dalam Ulangan pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Ayat 4, 5, dan 6. 4, 5, 6. Ulangan pasalnya yang ke-6, ayat 4, 5, dan 6. Saya akan membacakan bagi kita. Ulangan 6, ayat 4. Mulai, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa-nya tidak ada tandingannya, tidak ada setaranya, tidak bisa disetarakan. Ya, tidak ada yang bisa melawan, maksudnya gitu. Tidak ada saingannya. Tuhan itu Esa, artinya Tuhan tidak ada saingan dengan yang lain, tidak ada yang bisa menyaingi dia, tidak ada yang bisa menandingi dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Bapak Ibu, beberapa langkah lagi, beberapa saat lagi mereka masuk tanah perjanjian dan Tuhan memberikan firman ini kepada mereka. Di dalam saya mau ingin membaca bagi kita Bapak Ibu ya. Saya punya Alkitab terjemahan hari-hari ya, yang mudah untuk dimengerti. Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-4. Saya bacakan ya. Terjemahan hari-hari ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Ini terbitan Lembaga Alkitab Indonesia juga. Ulangan 6 ayat yang ke-4 mulai, saudara-saudara ingatlah hanya Tuhan dan Tuhan saja Allah kita. Ayat yang ke-5, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Nah ini, tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu, jangan sekali-kali melupakan perintah-perintah yang saya berikan kepadamu hari ini. Ayat yang ke-5, bagian terakhirnya itu, tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan jalan menunjukkan. Ya, tunjukkanlah itu dalam hidupmu dan dalam perbuatanmu. Tunjukkanlah itu dalam hidupmu dan dalam perbuatanmu. Tuhan ajak kita untuk kita mencintai Tuhan. Ya, kata mengasihi, kata mencintai sama. Tapi kata mencintai itu kayaknya dia gimana gitu ya, dalam gitu ya. Kata cinta gitu ya, love, cinta. Saya mencintaimu. Ya. Kalau seorang pasangan ya, yang berpacaran, yang laki ngomong sama perempuannya, saya mencintaimu, aku mencintaimu. Itu menembus kepada dasar hati yang mendalam, ya, membuat telinga perempuan itu, wah, kalau bilang kata cinta, kata sayang itu wadah merinding, ya, gitu kan, telinganya bulu-kuduknya berdiri. Ya, kata cinta. Demikian juga Tuhan mengajar kita melalui Ulangan pasal yang cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati, jangan sebagian hati. Seluruh hidupmu, seluruh kehidupan kita cintai Tuhan dan kita tunjukkan cinta kita kepada Tuhan lewat perbuatan kita, perbuatan yang memuliakan nama Tuhan, perbuatan yang menyukakan hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang membuat hati Tuhan bergembira. Bukan perbuatan-perbuatan yang melukai Tuhan seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, yang mengomel terus, yang tidak tahu mengucap syukur, sudah melihat perbuatan ajaib Tuhan tetapi tetap masih mengomel, tapi tetap tidak tahu mengucap syukur. Nah, itu bangsa Israel yang keras kepala. Tapi pada sore hari ini, siang hari ini Tuhan ajar kita untuk kita mencintai Tuhan Allah kita, lepaskan segala persungutan, buang persungutan, cintailah Tuhan, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, tunjukkanlah kasihmu kepada Tuhan lewat perbuatan baik, lewat apa saja yang ada dalam diri kita, ya, kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Tunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang Tuhan taruh itu dalam hati kita untuk kita nyatakan kasih kita kepada orang lain. Tunjukkan itu dalam perbuatan kita. Kalau kita mencintai Tuhan, itu luar biasa. Jadi ini satu pegangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel ketika mereka berapa saat lagi masuk ke tanah Kanaan untuk mereka melakukan kehidupan baru di sana di tanah Kanaan. Nah, sekarang Tuhan mau sebelum kita masuk ke surga di dalam kehidupan kita ini yang sekarang ini, Tuhan mau kita mencintai Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan ini, kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tunjukkan perbuatan baik kita tunjukkan sikap kita yang memuliakan Tuhan, karakter kita yang baik kita kenakan dalam hidup kita tunjukkan itu kepada Tuhan dan kita tunjukkan itu kepada sesama kita sehingga kita bisa menjadi berkat
bagi semua orang. Kita tidak bersungut-sungut lagi, kita tidak pernah kembali lagi ke Mesir, kita tidak pernah kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama, seperti keinginan bangsa Israel yang ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Kita tidak boleh seperti itu, kita membuang semua itu, tetapi kita tetap fokuskan diri kita, pandangan kita kepada langit baru, bumi baru, rumah Bapa di surga, supaya kita satu saat kelak, kalau Tuhan panggil kita, kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, sampai selama-lama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik Bapak Ibu, ada mungkin yang ingin sharing atau membagi sesuatu yang Tuhan taruh untuk kita, untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya persilahkan. Sesuai dengan pesan Tuhan sore hari ini, ya perbaiki kita, perbaiki diri. Kita sudah mengikut Tuhan sejauh ini ya. Jangan kembali ke Mesir gitu. Artinya jangan kembali ke perbuatan kita yang lama. Jangan karakter kita yang karakter masih muda dibangkitkan lagi, jangan. Justru kita harus makin dewasa, semakin seperti Kristus gitu ya. Ada kesel-kesel dikit, tahanlah gitu ya. Ada orang fitnah kita, ya tahan-tahanlah gitu ya. Memang tidak mudah sih, benar tidak mudah. Saya aja yang begini darah mudanya masih kadang-kadang masih keluar, yang kelihatan senyum-senyum, kalem-kalem gitu ya. Shalom Bapak Ibu gitu ya. Aduh, kalau lagi ke sentil begitu bisa keluar lagi tanduknya itu. Wah, saya ingat, wih nggak boleh nih. Jangan-jangan yang saya marahin tuh sering suka nonton YouTube saya lagi. Wah, celaka kan. Jadi saya ingat, wah, jadi pendeta di gereja harus jadi pendeta juga di jalan begitu ya. Jangan sampai orang lihat, "Dih, pendeta kok di jalan kelakuannya bukan kayak pendeta, kayak anak setan begitu." Waduh, bahaya. Jadi seperti Abraham yang sudah berjalan jauh sampai di tanah Negeb, tidak kembali ke Ur Kasdim, terus berjalan begitu ya. Walaupun Abraham punya kesempatan untuk kembali ke Ur Kasdim, tetapi dia tidak kembali. Nah, kita yang sudah usia lanjut, teruslah berjalan memandang Tuhan begitu ya. Gunakan setiap kesempatan untuk mencari Tuhan, doa pagi, baca Alkitab. Kalau nggak ada kesibukan ya tontonlah YouTube di Truth ID, di GSKI Perdatam. Ya di mana-mana kita bisa belajar kebenaran ya. Oke, itu saja. Bapak Ibu, terima kasih Bung Diki sudah menyampaikan firman Tuhan-Nya. Terima kasih banyak untuk masukannya. Oke. Betul ya Om David ya, kadang-kadang kita punya tanduk nih masih berdiri. Betul. Itu sulit sekali loh. Betul. Bung Diki ini kelihatan kalem-kalem begitu ya. Gimana yang berangasan gitu. Tapi itu kan fisik luarnya, sebetulnya dalamannya sama sih. Kayak fisik saya model kalem-kalem gini, tetap kalau misalnya pas lagi keluar gitu keselnya, cuman orang luar nggak bisa lihat, tapi kan saya punya batin itu kan tahu gitu, aduh ini lagi nggak bener nih, gitu kan. Ini batinnya udah ngomong gitu, nuraninya tuh udah ngomong, waduh salah nih saya gitu, buru-buru deh minta ampun, jangan sampai diulangi lagi gitu. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan diadili nanti, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi salah sedikit, aduh salah, mesti diperbaiki terus gitu. Mumpung masih hidup lah ya, mumpung masih ada kesempatan. Om David ya, kita terus harus punya ada kesadaran untuk, maksudnya, wah ini salah, kita harus cepat-cepat untuk berberes. Maksudnya, gua tadi bikin salah nih. Jadi ada rasa, jadi apa ya, batin ini masih tetap terbuka untuk setiap kesalahan kita gitu. Oh tadi saya salah ini, tadi saya begini. Jadi cepat langsung berberes dengan Tuhan. Iya, betul. Iya, jadi nggak terus begitu. Soal kalau terus begitu lama-lama kita punya batin ini mati, roh-rohan ini jadi. Betul. Karena penumpukan kesalahan-kesalahan itu yang kita tidak terus berberes dengan Tuhan, akhirnya kita jadi kebal gitu. Jadi kebiasaan gitu. Seperti yang Pak Iras bilang, dia selalu kalau itu ya cepat, wah saya harusnya nggak boleh buat ini nih. Seharusnya tadi nggak boleh berpikir begini nih. Itu memang kita harus seperti itu ya Pak David ya, Om David ya.
Betul sekali. Setiap kesalahan kalau kita tidak sadari, kita tidak koreksi, itu lama-lama jadi kebal. Bener Bung Diki. Kebal. Akhirnya jadi kita nggak rasa loh. Emangnya gue salah apa? Memangnya gue bunuh orang? Loh, bukan masalah bunuh orang. Kita tidak melakukan kejahatan, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita tidak peka di situ. Nah, itu jadi rusak. Batin kita nih jadi rusak gitu loh. Kita memang tidak melakukan kejahatan, tidak gitu. Tetapi kita tidak melakukan kehendak Tuhan, itu yang membuat Tuhan kecewa gitu loh. Yang Allah Bapa inginkan itu kan seperti putra tunggalnya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita tidak seperti Tuhan Yesus kan, Bapa di surga kan kecewa. Loh, kok modelnya kayak begitu ya? Kok nggak sama seperti putra tunggalku ya? Nah, begitu. Jadi nanti bakal diusir pasti. Itu bakal diusir. Bakal ditolak aja. Ya, terima kasih Om David, terima kasih banyak. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dari awal, pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan di siang sore hari ini menyenangkan hati Tuhan. Setiap pujian kami, doa kami, syukur kami, penyembahan kami, biarlah Engkau terima itu sebagai sebagai dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kami, biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, tidak menjadi anak-anak yang bersungut-sungut, tetapi anak-anak yang selalu menjaga perasaan Bapa dan selalu mengasihi Bapa dengan sungguh-sungguh dan menunjukkan kasih Bapa dalam setiap perbuatan-perbuatan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berdoa untuk setiap kami yang hadir lewat meeting Zoom ini Tuhan. Orang tua hamba-Mu ini Tuhan, orang tua kasih hamba yang hadir pada kesempatan ini lewat meeting Zoom di ibadah usia indah ini, hamba berdoa untuk mereka. Biar Engkau memberkati mereka semua Tuhan di usia mereka yang sudah lanjut ini. Biar mereka semakin mencintai Tuhan, semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkati keluarga rumah tangga mereka, suami, anak mereka, cucu mereka, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tuhan terima kasih, kami berdoa untuk orang tua kami, orang-orang tua kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, yang dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan, yang ada di dalam persoalan berbagai masalah, biarlah Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk semuanya itu. Terima kasih Bapak, kami pertaruhkan kehidupan kami semua yang hadir pada siang hari ini, lewat meeting Zoom ini ya Tuhan, biar sekali lagi Engkau memberkati kami, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapak, biar kami menjadi kasih-Mu, anak-anak yang mencintai-Mu, anak-anak yang hidup di dalam Engkau dengan sungguh-sungguh Bapa. Tuhan terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami bisa satu dengan yang lain, kami berdoa biar Engkau sendiri yang menolong dan memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita angkat tangan kita sama-sama dalam Tuhan, dan biar kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan Roh Kudus menjadi penghibur, pelindung, dan pemelihara hidup kami mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri ibadah siang sore hari ini. Nama Tuhan, haleluya, haleluya. Oke, sip. Bapak Ibu, terima kasih. Oke. Bye. Terima kasih banyak ya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi. Shalom, puji Tuhan. Om David, Tante Hera, terima kasih. Ibu Septori, Ibu Tabarat, Bu Marbut, Ibu Remi, adikku Kelly. Terima kasih Cici. Bye. Abang. See you ya. Abang. Next one.